hadir semua. Baiklah, sebelumnya di minggu lalu kita telah membahas lurus beraturan. Untuk pertemuan ini kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk itu, ya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, bagaimana gerakan sebuah benda yang dilemparkan ke atas atau yang jatuh ke bawah? Pernah melemparkan sebuah benda? Nah, ya, yang kita pelajari hari ini mengenai gerak jatuh bebas. Tujuan mempelajari gerak jatuh bebas itu adalah yang pertama, bisa mengetahui ciri-ciri dari GLBB. Ya, kemudian bisa mendeskripsikan percepatan sebagai perubahan antara setiap satuan waktunya. Ya, percepatan mengetahui kecepatan setiap waktunya. Nah, seperti yang Ibu tanyakan tadi, kalian pernah melemparkan benda ke atas? Pernah? Ya, Ciputra, saat kamu melemparkan benda ke atas, apa yang terjadi? Jatuh. Jatuh ke mana? Ke bawah. Iya, ke bawah ya. Setiap benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Pada saat sebelum jatuh ke bawah, apakah benda itu melayang-layang dulu di udara? Siapa yang bilang iya dan siapa yang bilang tidak? Kalian menjatuhkan sebuah benda ke atas, apakah bendanya langsung jatuh ke bawah atau melayang-layang dulu di udara? Jatuh langsung. Ya, untuk itu baru kita lakukan percobaan biar lebih memahami. Baiklah, coba Ella kamu ke depan. Kemudian ini ada batu. Ini Ella. Tangan kamu di sana bagian kertas, di sini sebelahnya batu. Silahkan kamu lemparkan ke atas kedua-duanya secara bersamaan. Benda apa yang duluan jatuh? Batu. Batu. Mengapa batu duluan jatuh? Ilham? Ilham? Karena lebih berat daripada kertas. Ya, batu lebih berat daripada kertas. Ya, apakah massa batu dan massa kertas sama? Hah? Tidak sama massanya dengan kertas ya, batu. Ya, silahkan duduk kembali ya. Iyo, coba kamu yang maju sekarang. Taruh di sana paling banyak kertas, batu. Kamu lemparkan ke atas dan jatuhkan secara bersamaan. Benda mana yang duluan jatuh? Sama-sama, batu dan kertas. Nah, dari kedua percobaan ini, apakah bisa disimpulkan? Ya, mari kita simpulkan bersama. Silahkan duduk, Dio. Tadi kertas dan batu dijatuhkan secara bersamaan. Saat kertasnya tidak diremaskan, batu dan kertas dilemparkan, jatuhnya, maka yang duluan jatuh adalah batu. Nah, perbedaannya pada saat kertas diremaskan, yang jatuh dulu sama. Tidak ada ya, sama-sama jatuhnya secara bersamaan. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari itu adalah GLBB. Dalam GLBB ada sebuah besaran yang disebut dengan percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dari setiap waktunya. Nah, itu yang disebut dengan percepatan. Pada gerak jatuh bebas, nah yang kalian lakukan tadi gerak jatuh bebas, itu gaya gravitasinya itu merupakan kasus khusus dari percepatan itu. Nah, jadi gerak jatuh bebas itu merupakan adalah suatu percepatan yang gravitasinya, kecepatan gravitasinya sekitar 9,8
km/s². Nah, kemudian benda dengan massa yang berbeda akan mengalami kecepatan yang sama, ya, kecepatannya akan sama. Ya, mengapa demikian? Karena massa benda tidak mempengaruhi suatu percepatan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jadi yang mempengaruhi percepatan adalah kecepatan setiap waktunya. Jadi massa tidak mempengaruhi. Ya, jadi dari kesimpulan pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa massa tidak mempengaruhi suatu percepatan. Mengapa kertas yang sebelumnya tadi, ya, sebelum diremaskan dia lambat jatuhnya karena terjadi gesekan. Pada saat kertas dilemparkan ke atas, kan apa tadi yang mempengaruhi percepatan adalah Kecepatan setiap waktu. ya kecepatan setiap waktu, bukan Masa. ya massa tidak mempengaruhi. Ibu contohkan lagi basket dengan bola voli, yang mana yang duluan jatuh? Bola basket. Yang lain, Ilham kamu? Hah? Akan sama. Pernyataan ibu tadi yang dijawab oleh Ilham yang benar kalau apapun pena dengan spidol ibu jatuhkan secara bersamaan, yang mana duluan jatuh akan sama karena massa tidak mempengaruhi percepatan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Akan dilanjutkan selanjutnya materi selanjutnya mengenai hukum Newton. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.